warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Masaratul Huda. Kali ini Pondok Pesantren Masaratul Huda kedatangan pemateri tentang tahfidzul Quran dari kota Santri Situbondo. Alhamdulillah beliau masih putra dari Kiai almarhum Kiai Haji Ahmad Sofyan Miftahul Arifin, masih satu ranah dengan Masaratul Huda. Nah, kali ini kita akan mewawancarai beliau terkait materi dan teori yang beliau ajarkan di beberapa pesantren. Alhamdulillah beliau sudah banyak mengupas dan memberikan materi-materinya di beberapa pesantren yang ada di Situbondo. Untuk lebih lengkapnya nanti kita sharing langsung dengan beliau, baik itu terkait seputar bagaimana cara mempertahankan hifdzul Qur'annya, saran kepada santrinya agar tahqiq bagaimana mungkin nanti dari Kiai bisa disampaikan, dan khususnya kepada wali santri untuk mendukung putra-putrinya yang belajar hifdzul Qur'an di Masaratul Huda ini agar menuai barokah ila yaumil qiyamah. Untuk lebih lengkapnya mari kita langsung dengan beliau. Kiai, untuk teman-teman Masaratul Huda mungkin perkenalan dulu Kiai. Ya, saya alhamdulillah kesempatan ini diundang oleh teman-teman LPTQ di Masaratul Huda untuk menyampaikan dan juga menguatkan tata cara dari teman-teman menghafalkan Al-Quran. Tentunya tadi sudah disampaikan panjang lebar di kesempatan sore tadi. Asman jenengan. Oh ya, saya Aidi Makmun dari Situbondo. Di Panangasuh Pondok Pesantren Menabi. Tidak punya nama Pak sih. Saya Pondok Gundil. Daerah Gundil. Mungkin yang pertama, apa yang perlu diperhatikan oleh para peserta tahfidzul Quran agar mereka yang pertama lancar misalnya, atau mungkin di level selanjutnya agar hafalnya tetap dipertahankan di dalam dada? Yang pertama tentunya lingkungan. Lingkungan ataupun bi'ah, kalau bahasa Arabnya itu bi'ah itu lingkungan. Lingkungan itu meliputi pergaulannya, meliputi tata cara keseharian. Terus jadi Al-Quran ini ibaratnya itu adalah ibarat suatu katakanlah kebun gitu ya. Jadi aliran udaranya harus lancar, terus tata letaknya harus bagus. Begitupun juga teman-teman Al-Quran, cara menghafalkannya itu benar, dan waktu menghafalkannya, tempat menghafalkannya itu patut. Itu lingkungan yang paling penting. Yang paling penting lingkungan, karena manusia itu dibentuk oleh lingkungannya itu sendiri. Oh, berarti saran yang pertama khususnya kepada teman-teman santri hifdzul Quran itu nanti mulai dari lingkungan dan teman-teman main, berarti Kiai ya? Ya, lingkungannya di sini. Jadi ada rasa semangat, ada rasa dorongan. Jadi kita itu kalau mau males oleh teman-teman kita sendiri itu bisa didorong untuk semangat. Jadi perlu itu memang lingkungan, pada awalnya itu memang lingkungan. Teman, terus se-happy mungkin, Al-Quran itu seenak mungkin untuk dibaca, untuk dihafalkan. Itu memang lingkungan memang awalnya. Nah, misalnya karena keterkaitan santri yang tidak mungkin selamanya di pesantren, kalau lagi liburan bagaimana sarannya Kiai? Liburan seperti ini. Kalau lingkungannya itu baik, maka pikiran happy,
seneng yang ada di lingkungan yang baik itu mesti akan terbawa keluar, mesti tetap terbawa keluar. Tapi kalau di lingkungannya itu sudah tidak baik, maka dia akan mencari lingkungan yang menurut dia itu baik, walaupun sebetulnya yang dicari itu tidak baik juga. Iya, tidak baik juga sebetulnya. Nah, itu yang memang kita butuhkan di waktu sekarang. Sekarang ini kan pondok, apa sih bedanya pendidikan pondok dengan pendidikan di luar? Nah, ternyata di zaman sekarang yang di luar justru banyak yang mau niru pondok. Betul. Cuma herannya yang pondok-pondok ini niru yang luar. Terbalik nanya. Ya itu. Yang di pondok itu sebetulnya yang membedakan di luar, di sini ada guru 24 jam dijaga, terus kegiatan. Malah pondok-pondok yang sekarang itu sudah berkembang, faktor kesehatan dan makanan sudah sangat dijaga, jam tidur apa semuanya. Jadi begitu teraturnya di pondok itu, terus lingkungan pondok ini kemudian yang membentuk lingkungan masyarakat kan. Betul. Sebetulnya awalnya lingkungan pondok itu yang membentuk lingkungan masyarakat. Maka kalau di pondok itu baik, di pondok itu cara mendidiknya juga baik, lingkungannya baik, bisa diharapkan masyarakat kita juga akan baik. Amin. Tapi kalau sudah di pondoknya itu teman-teman sudah nggak kerasan, yang ngafalkan Qur'annya juga nggak kerasan, itu kan justru di lingkungan luar akan tambah parah lagi kan? Parah, betul. Teringat pepatahnya orang kuno, kalau di pondok ngambil jarum gitu ya. Ya enggak juga ya. Enggak gitu juga Kiai. Ya enggak juga. Kalau repotnya gini, kalau yang di pondok mencuri jarum, apa nanti kalau pulang mencuri jarum? Kalau di pondok itu kerasan di luar pondok, masa di rumahnya nanti kerasan di luar negeri kan? Enggak juga itu sudah enggak zaman itu sekarang. Soalnya itu dibuat dalih juga sama teman-teman, kalau di pondok enggak kerasan di pondok, kerasan di luar pondok. Nanti kalau pulang kerasan di luar negeri kan? Berarti pondok itu sebagai produk untuk menjadikan orang itu sebagai TKI dan TKW. Nggak benar juga itu. Betul Kiai. Untuk saran dari Kiai untuk wali santri yang memiliki putra putrinya yang sudah tahu mengikuti program tahfidzul Quran, apa kira-kira Kiai? Ya, paling penting itu ibunya. Ibunya itu harus pertama bersyukur kepada Allah. Anaknya ada di tempat yang baik. Anaknya ada di tempat untuk tabungan akhirat, betul. Anaknya ada di lingkungan yang baik. Dan sebagai orang tua, rasa terima kasih itu harus diwujudkan. Bagaimana mendoakan anaknya, anaknya juga mendoakan orang tuanya. Malah orang tua yang baik kalau melihat anak-anaknya itu baik, rasa terima kasihnya juga bukan hanya kepada anaknya, tapi juga kepada pendidiknya, kepada gurunya, jangan yang tinggal. Pada gurunya. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa poin sahabat Pena Masyaratul Huda dari ibunya ya, yang paling penting ya untuk selalu mendoakan putra putrinya agar ilmunya barokah dan amin. Dan mudah-mudahan ya materi dan teknik yang Kiai sudah terapkan di Masyaratul Huda barusan di pelatihan ke teman-teman mudah-mudahan terus berkesinambungan Kiai. Mudah-mudahan terus berkesinambungan. Oh itu mohon maaf, tadi ada teknik seperti halakoh kayaknya Kiai tadi sempat menyinggung. Ya enggak, itu sudah biasa di pondok-pondok. Oh gitu. Yang lain iya. Oh nggih. Takror bersama berarti Kiai ya. Oh nggih. Di pondok-pondok yang lain juga ada. Di mana-mana juga ada. Nggih.
Nggih, matur nuwun nggih. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat kepada semuanya, Amin, kepada amin. santri, calon santri maupun ke wali santrinya. Mungkin ini sahabat Pena Masaratul Huda yang bisa kami wawancarai dengan Bapak Kiai Makmun nih. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berbarokah dan Amin. terus nyambung ila yaumil qiyamah, Kiai. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi